India tetap beli minyak dari Rusia, Amerika Serikat kenakan tarif tambahan 25% untuk New Delhi. Korea Selatan naikkan upah minimum jadi 26 juta rupiah per bulan mulai 2026. Simak perbincangan seputar market hari ini bersama M. Hamzah, CEO Sahamology. Halo, Ocha. Selamat pagi, Fajar. Pagi, Ocha. Pagi juga pemirsa. Hari ini tentunya kita bersama Ocha ya untuk kemudian menyapa pemirsa dalam program Market Buzz. Dan kita kayaknya merah-merah hari ini nih, Ca nih. Menyambut 17 Agustus ya, sesaat lagi pemirsa. Kita ada berita kabar-kabar bahagia nggak sih hari ini? Hari ini bahagianya tapi dari luar negeri nih, Cak. Salah satunya nanti ada di isu viral dari Korea Selatan yang ternyata menaikkan upah minimum jadi 26 juta rupiah per bulan mulai 2026, Cak. Wow. Yes. 26 juta ya, agak jauh ya. Sama siapa tuh jauhnya tuh? Ya kita. Oh, sama Konoha sana gitu ya. Gitu. Tapi selain daripada itu juga ada kabar yang kalau kita kaitkan dengan market begitu ya, terkait dengan MSCI, keputusannya sesaat lagi. Indeks MSCI di 8 Agustus begitu ya, saham-saham apa saja yang masuk ke MSCI. Yang kabarnya ini juga kayaknya bisa cukup menjadi katalis positif untuk mendongkrak IHSG lah ya. Oh, jadi kita lihat nanti saham-saham apa saja pasca rebalancing yang masuk ataupun mungkin justru keluar ya. Dari indeks MSCI kita lihat bagaimana kemudian respon pasar ataupun pelaku pasar di hari ini. Dan tentunya pemirsa, tidak hanya informasi tadi yang sudah kami sebutkan begitu ya. Selama 60 menit ke depan kami juga akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya tentunya seputar ekonomi dan pasar modal. Iya, pemirsa Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxshell.com. Saya Rosalyn Chiu. Dan saya Fajar Wayong, inilah Market Buzz. Ya pemirsa, kita awali Market Buzz hari ini dengan isu viral. Kita ke isu viral pertama yang datang dari Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan yang mengumumkan kenaikan upah minimum sebesar 2,9% untuk tahun 2026. Upah minimum per jam untuk 2026 ditetapkan sebesar 10.320 won atau sekitar Rp122.000. Upah minimum mencapai 2.156.880 won atau sekitar 25 juta rupiah per bulan berdasarkan 40 jam kerja seminggu. Ya, kemudian tingkat kenaikan sebesar 2,9% ini lebih cepat dibandingkan kenaikan tahun ini yang sebesar 1,7%. Negara ginseng mengadopsi sistem upah minimum pada 1988. Amerika Serikat baru-baru ini juga mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan. Tarif untuk produk asal negeri ginseng tersebut diturunkan menjadi 15%. Ya, kita lihat komentar terkait dengan isu viral kita yang pertama dari @oenum_. Nah, ini kita lihat komentarnya begitu ya, terkait dengan isu viral dari Korea Selatan gitu. Kok bisa di sini aja 4 juta udah mewah banget dalam tanda kurung dengan nada serius. Wah, dengan nada serius mempertanyakan daya beli sepertinya. Kemudian kita ke komentar berikutnya adalah gaji 3 juta susah masuknya itu ngelamar sendiri di pabrik-pabrik, gimana 19 juta lapangan kerja. Beda jauh lah sama Korea. Wow, oke lah ya, ini agak menyinggung sedikit apa yang kemudian pemerintah sebutkan 19 juta lapangan kerja. Kita bergeser ke isu viral yang ketiga. Isu viral maksud kami komentar begitu ya pemirsa. @acilraya_. Merdekanya duluan kita kan ya. Oke. Gimana nih, Cak, soal isu viral kita yang pertama, Cak? Balik lagi ya, kemudian beberapa waktu ini ada data-data ekonomi yang cukup positif begitu ya, baik dari GDP, kemudian juga dari investment, dari hal-hal yang kemudian rasanya bisa menjadi katalis positif untuk perekonomian dalam negeri. Tapi balik lagi, yang merasakan itu kan masyarakat ya begitu. Rasanya upah minimum yang sekarang belum bisa bisa benar-benar cukup untuk memastikan daya beli masyarakat terjamin begitu ya. Makanya ada istilah Rojali, Rohana, kemudian Rohalus katanya sekarang rombongan yang ini aja kayak megang-megang aja katanya gitu. Ya, ini tentunya menjadi introspeksi bagi Indonesia bagaimana kemudian Korea dengan industrinya, kemudian dengan aktivitas perekonomiannya juga cukup maju, ini bisa menetapkan minimum ataupun upah minimum yang cukup besar begitu ya, lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Sementara Indonesia
yang digadang-gadang akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia, salah satunya begitu ya. Ini upah minimumnya jika kita lihat ya masih di angka 4 hingga 5 juta rupiah, jomplang sekali begitu ya. Nah, ini apa yang kemudian bisa kita pelajari dari Korea Selatan? Semoga bisa kita tiru dan juga bisa kita modifikasi begitu ya, bagaimana kemudian bisa diberlakukan di Indonesia agar kemudian masyarakat bisa sejahtera sesuai dengan tagline dari pemerintah ya di tahun ini, rakyat sejahtera Indonesia maju. Nah, itu kita doakan bersama terkait dengan Indonesia ke depannya. Dan kita ke isu viral kedua pemirsa, di mana pengeluaran rumah tangga untuk sembako menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar di Indonesia. Meski terlihat sederhana, sembako atau 9 bahan pokok memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dan juga nasional. Iya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga sembako sangat berdampak pada keseharian. Bahkan menurut survei, kenaikan harga sembako bisa menggerus hingga 70% penghasilan harian masyarakat miskin. Ya, kita lihat isu viral yang kedua, apa saja yang kemudian dikomentari oleh netizen ataupun followers dari Instagram Media Channel. Yang pertama @arifnurdinsyah17. Kita lihat, nggak bisa stabilin harga bahan pokok dari case gula, minyak, telur, bawang, dan lain-lain. Oke, kemudian ada komentar berikutnya datang dari @Lucky_Mahardika1992. Lah ini benar. Oke, 3 kata aja ya Lucky ya. Next, kita ke komentar yang ketiga. @myjourney2818, berantas mafia sembako karena dia yang bikin harga jadi melambung tinggi. Ya, tadi ini sebenarnya ada terkaitannya lah ya dengan isu viral sebelumnya, di tengah kemudian upah minimum yang masih sangat minim begitu ya. Kalau harga sembako naik, jangan-jangan udah upahnya minim, kemudian 70-80% dari upah habis hanya untuk beli kebutuhan pokok gitu ya. Ya, ini sesuai dengan apa yang diungkapkan BPS begitu ya, bahwa kemudian pengeluaran masyarakat cukup banyak ini didominasi untuk membeli kebutuhan pokok. Padahal ini kebutuhan yang memang harus dipenuhi begitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat bisa membeli kebutuhan sekunder ataupun tersier kalau memang untuk kebutuhan pokok saja masih terus bergumul ya, terutama dengan pengeluaran yang cukup tinggi sementara pendapatannya mungkin di level situ-situ saja. Nah, ini kita harapkan juga dari sisi pemerintah bisa kemudian menstabilkan harga agar kemudian ya masyarakat tidak was-was dan bisa memperkirakan dengan pendapatan sekian pengeluarannya berapa sih agar kemudian ya mungkin masih ada sisa-sisa yang bisa ditabung atau diinvestasikan sehingga akhirnya masyarakat juga bisa mengelola keuangannya dengan cukup baik ya, Cek. Iya, jangan lupa untuk membangun Indonesia Emas nggak cukup hanya mengisi perut saja gitu ya. Ada masa depan, ada tabungan yang harus dimiliki gitu ya untuk membangun generasi berikut-berikutnya. Kita ke isu viral berikutnya pemirsa. Wakil Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer mengatakan angka tarif resiprokal sudah final dan tidak akan turun lagi. Presiden Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal baru pekan lalu. Angkanya berkisar antara 10% hingga 41%. Tarif resiprokal baru akan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Kebijakan ini pertama kali diumumkan pada 2 April 2025, namun kemudian ditangguhkan beberapa kali. Oke, kita lihat sejumlah komentar yang masuk untuk isu viral berikut ini. Ada dari @dodi_GSTYN mengatakan, peraturan pertama dan utama dalam politik, jangan mudah percaya dengan perkataan orang. Trust issue dia. Oke, dari Dodi kita bergeser ke komentar berikutnya. Pemirsa, ada @Brilliant17. Selamat Anda berprestasi dengan tarif 19% dan harus beli Boeing 777 50 unit. Oke, kemudian @Fikri Marsha_, Indonesia kalah negosiasi dagang. Ini tergantung persepsinya sih ya. Kalau bilang kalah nggak kalah, sebetulnya kalau dilihat dari ASEAN, tampaknya ini Indonesia bisa menjadi nomor 2 terendah begitu ya. Dan beberapa industri pun mengatakan sebetulnya dengan posisi yang saat ini, Indonesia justru punya bargaining power di angka 19% ini. Tapi balik lagi, nggak jadi benar-benar menguntungkan juga karena persyaratan-persyaratannya itu ya. Ya, tapi memang di sisi lain, Ca, yang memang agak lucu adalah dari tarif ini Indonesia tadi yang Ocha bilang memang cukup diuntungkan dengan tarif 19%. Tapi ternyata Trump mengeluarkan pernyataan untuk negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dagang hanya di angka 15 hingga 20%. Jadi 19%-nya ini agak-agak seperti apa? Kenapa kita harus negosiasi? Padahal ikut saja dengan negara-negara yang tidak mencapai kesepakatan dagang hanya di 15 sampai 20%-nya. Tapi kita patut apresiasi juga apa yang kemudian sudah dilakukan oleh pemerintah dan kita harapkan memang antara Indonesia dan Amerika Serikat hubungan ekonominya bisa berjalan dengan baik meskipun Amerika agak mencecar Indonesia sedikit ya karena menyebabkan defisit dagang, tapi ya kita harapkan peluang tetap selalu ada untuk perdagangan Indonesia dan juga Amerika Serikat. Baik, kita ke informasi lainnya, Cah ya. Ya, kita punya informasi terkait dengan indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,15% ke level 7.503 pada perdagangan Rabu. Dan informasi serta pembahasannya pemirsa akan dibawakan oleh rekan Rosa Linciu. Market Bahas segera kembali.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya ditutup melemah usai bergerak fluktuatif di perdagangan Rabu. Saham Prajogo Pangestu jadi penopang utama IHSG di tengah penantian rilis rebalancing indeks MSCI. Namun IHSG terbebani pelemahan saham jumbo yang terdampak oleh profit taking. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 11,43 poin atau 0,15% ke level 7.503,75 di akhir perdagangan Rabu. Secara intraday, IHSG cenderung bergerak fluktuasi dengan beberapa kali berbalik ke zona merah dengan intraday terendah di level 7.502 dan menguat ke intraday tertinggi di level 7.549. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor barang baku naik 1,82%, sektor perindustrian menguat 1,69%, dan sektor barang konsumen siklikal melaju 1,48%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor barang konsumen non siklikal turun 1,01%. Saham Brand ditutup menguat 2,12% di level Rp7.225 per saham dan menyumbang 8,53 indeks poin dan menjadi penopang utama IHSG. Lalu saham BRMS yang melesat 11,43% di level Rp468 per saham dan berkontribusi 5,15 indeks poin ke IHSG. Adapun saham-saham perbankan Big Caps berbalik melemah usai menguat dan topang IHSG di Selasa. Saham BBCA ditutup melemah 1,48% di level Rp8.300 per saham dan menyumbang 7,14 indeks poin ke pelemahan IHSG. Saham BBRI ditutup melemah 0,80% di level Rp3.710 per saham dan membebani IHSG 4,94 indeks poin. Saham BBNI ditutup melemah 2,84% di level Rp4.100 per saham dan bebani IHSG 3,91 indeks poin dan BMRI ditutup melemah 1,05% di level Rp4.700 per saham dan beratkan IHSG di 3,5 indeks poin. Pasar modal tanah air diperkirakan masih akan dipengaruhi sentimen pertumbuhan ekonomi dan juga rebalancing Morgan Stanley Capital International edisi Agustus 2025 untuk saham-saham tanah air. Sebelumnya MSCI telah mencabut perlakuan khusus pada 3 saham konglomerat Prajogo Pangestu, PT Barito Renewable Energy Tbk, PT Petrosi Tbk, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Dengan demikian membuka peluang bagi saham Prajogo Pangestu untuk masuk ke dalam MSCI. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan 25% atas produk India sebagai respon atas keputusan India yang tetap mengimpor minyak dari Rusia. Tarif baru tersebut akan membuat bea masuk atas sebagian produk ekspor India ke Amerika Serikat melonjak hingga 50%. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif tambahan 25% atas produk India sebagai respon atas keputusan New Delhi yang tetap mengimpor minyak dari Rusia. Tarif baru tersebut akan membuat bea masuk atas bagian produk ekspor India ke Amerika Serikat melonjak hingga 50%. Salah satu yang tertinggi yang pernah dikenakan Amerika Serikat kepada mitra dagangnya. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu 6 Agustus dan berlaku mulai 21 hari setelah tanggal 7 Agustus. Langkah tersebut menandai eskalasi serius dalam hubungan dagang antara dua negara demokrasi terbesar di dunia setelah perundingan perdagangan menemui jalan buntu. Gedung Putih belum memberikan pernyataan terkait kemungkinan tindakan serupa terhadap negara lain seperti China yang juga mengimpor minyak dari Rusia. Namun para analis menilai keputusan ini sebagai kemunduran paling signifikan dalam hubungan kedua negara sejak Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Sektor-sektor ekspor utama India seperti tekstil, alas kaki, perhiasan, dan batu mulia diperkirakan paling terdampak. Pada tahun 2024, total ekspor India ke Amerika Serikat mencapai hampir 87 miliar rupiah. Langkah ini sekaligus mencerminkan perubahan drastis dari hubungan hangat antara Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi saat keduanya bertemu Februari lalu. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa,
Pemirsa, harga minyak merosot sekitar 1% ke level terendah dalam 8 minggu pada Rabu setelah pernyataan Presiden Donald Trump tentang kemajuan perundingan dengan Moskow menciptakan ketidakpastian apakah Amerika akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Minyak mentah berjangka Brent ditutup turun 1,1% menjadi $66,89 per barrel, sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate menyusut 1,2% menjadi $64,36 per barrel. Pergerakan itu menandai penurunan hari kelima berturut-turut untuk kedua patokan minyak mentah tersebut, dengan Brent ditutup pada level terendah sejak 10 Juni dan WTI di posisi terendah sejak 5 Juni, di mana pada Rabu Trump mengatakan utusan khususnya Steve Witkoff membuat kemajuan besar dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara Washington melanjutkan persiapannya untuk menjatuhkan sanksi sekunder pada Jumat. Trump mengancam sanksi tambahan terhadap Moskow jika tidak ada langkah yang diambil untuk mengakhiri perang di Ukraina. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street berakhir di zona hijau pada perdagangan Rabu dipimpin oleh Nasdaq yang melonjak lebih dari 1% seiring dengan penguatan saham Apple dan beberapa emiten menyampaikan laporan keuangan yang optimistis. Pada perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,18% ke level 44.193, kemudian indeks S&P 500 naik 0,73% menjadi 6.345 dan indeks Nasdaq Composite melesat 1,21% ke level 21.169. Sementara itu, pemirsa, bursa saham Eropa ini relatif flat karena saham kesehatan terdampak ancaman terbaru Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif lebih tinggi pada impor farmasi. Indeks acuan Eropa Stock 600 ditutup turun 0,06% ke level 541,07, sedangkan bursa regional utama menghijau. Di antaranya adalah indeks DAX Jerman yang menguat 0,33% ke posisi 23.924. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris naik 0,24% ke level 9.164. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana proyeksi perdagangan pasar modal hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan M. Hamzah, CEO Sahamology. Selamat pagi, Pak Hamzah, apa kabar? Pagi, sehat selalu. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Hamzah sudah meluangkan di Market Buzz IDX Channel. Pak Hamzah, kalau kita lihat kemarin IHSG ditutup melemah tipis ya 0,15%, dilanda aksi profit taking, tapi kemudian katalis positif yang ada adalah terkait dengan penantian rebalancing indeks MSCI. Apakah Anda melihat perhatian dari pasar modal Indonesia saat ini lebih banyak tertuju pada rebalancing indeks MSCI kah, atau masih akan dilanda aksi profit taking lanjutan nih Pak Hamzah? Kemungkinan besar masih keduanya saling berkaitan ya, karena memang kita lihat di minggu-minggu belakang ini asing keluar cukup masif ya, namun di 2 hari ke belakang sejak pengumuman GDP sih cukup oke ya, tertahan. Dan sebenarnya di hari perdagangan Selasa kemarin ada kondisi reversal pattern. Jadi menurut saya sih memang masih cukup mix ya, ditambah memang ada potensi rebalancing MSCI yang sebenarnya ini cukup dinantikan ya, karena di beberapa periode yang lalu memang MSCI ini cukup menakutkan ya, karena ada beberapa saham dari Prayogo cukup dipantau sama MSCI ya, seperti itu. Baik. Tapi kalau kita lihat dari pelemahan tipis yang terjadi di penutupan perdagangan kemarin, Pak Hamzah, kalau kita lihat pasar Asia sebetulnya mayoritas menguat, tapi IHSG justru melemah nih. Apakah kemudian menurut Anda katalis positif dari rebalancing indeks MSCI ini cukup untuk mendongkrak IHSG untuk hijau, atau justru memang masih tentatif begitu ya, atau justru didominasi oleh profit taking? Menurut saya sih again ya masih tentatif, karena kita belum tahu nih seberapa jauh MSCI akan mengambil langkah, karena MSCI sendiri justru sebenarnya sangat tertarik banget berinvestasi di Indonesia, namun mereka saya pernah mendengar pembicaraan mereka juga di sebuah acara, dan MSCI sendiri itu sebenarnya dari sisi fundamental sih Indonesia aman-aman aja, namun memang dari sisi isu-isu negatif yang membuat mereka sedikit ragu. Jadi memang kita saran saya sih memang masih menanti ya
penantian MSCI ini jika emang hasilnya bagus harusnya sangat bisa mendongkrak IHSG untuk melanjutkan penguatan. Baik, Pak Hamzah, di tengah penantian rebalancing indeks MSCI ya di tanggal 8 Agustus alias besok begitu, saham-saham apa saja sih yang perlu jadi perhatian nih terkait dengan MSCI ini, Pak Hamzah? Oke, menurut saya dari sisi saham Prayogo sendiri ya, yang sangat berpotensi sih dari saham cuan ya. Ya. Dari saham cuan sendiri menurut saya sih masih cukup optimis bisa masuk MSCI, dan selain itu juga ada BRMS yang juga memang masuk radar MSCI Small Cap ya, namun memang sebenarnya dari sisi fundamental sih belum ada perubahan yang signifikan. Baik. Namun dari sisi transaksi juga cukup baik ya, optimis market cukup baik di saham-saham ini. Baik, untuk cuan dan juga BRMS ini di saham-saham yang boleh menjadi watchlist begitu ya sepanjang penantian rebalancing indeks MSCI ini. Kalau misalnya kita bahas terkait dengan brand dan juga PTRO, Anda lihat proyeksinya seperti apa sih Pak Hamzah? Untuk brand dan PTRO sendiri ya, saya melihat sih memang tekanan jual di periode kemarin dan reboundnya juga tidak terlalu signifikan. Ya. Mungkin memang beberapa investor juga melihat di saham-saham ini agak sedikit kecil kemungkinan mungkin masuk MSCI ya, terutama Oke. brand ya. Namun kalau untuk PTRO juga terlihat trennya juga sudah break support ya, berbeda perilaku ketimbang dari cuan ya, yang reboundnya di 2 hari belakang cukup masif ya. Jadi menurut saya sih memang ya kita belum tahu ya hasilnya apa, karena hasil MSCI ini sangat-sangat surprise banget ya. Terkadang kita optimis hasilnya negatif, mungkin kita bisa negatif malah hasilnya optimis ya. Jadi menurut saya sih memang untuk investor sih lebih baik mungkin wait and see ya, ketimbang berspekulasi tinggi. Baik, untuk brand dan juga PTRO belum ada katalis yang terlalu berarti begitu ya untuk kemudian kita menantikan rebound yang cukup signifikan. Untuk BRMS sendiri, Pak Hamzah tadi di-mention peluangnya cukup besar untuk masuk MSCI. Kalau kita lihat kemarin sendiri ini melesat 11,4% ya. Apakah ini memang betul-betul 11% ini euforia rebalancing MSCI nih Pak Hamzah? Kemudian untuk entry sudah kemahalan atau masih good deal nih Pak Hamzah kira-kira untuk BRMS? Oke, kalau kita mesampingkan MSCI, sebenarnya BRMS ini masih cukup baik ya, Ya. untuk kita masuk ya, karena memang kondisinya sekarang ada sedikit sideways. Namun menurut saya sih ketika BRMS ini bisa break 474 itu cukup menarik untuk dipantau ya. Karena memang kalau kondisinya harus breakout ya, karena sudah berada di resisten. Namun didukung dengan isu MSCI, jadi menurut saya sih memang euforia kemarin purely dari sisi MSCI sih, ketimbang memang technical thing-nya ya. Baik, di luar MSCI tapi masih ada potensi yang cukup menarik. Saat ini masih sideways tapi ada potensi untuk breakout dan uptrend begitu ya Pak Hamzah. Baik. Kita juga ingin membahas nih Pak terkait dengan GDP kuartal 2 2025 yang tadi juga sempat di-mention ya, dirilis 5,12% secara tahunan oleh BPS, lebih tinggi dari ekspektasi ekonomi ya di 4,6 sampai ke 4,8%. Anda melihat sejauh apa sih dampak positifnya ke pasar modal, atau justru banyak juga kalangan investor yang masih mempertanyakan realita ataupun hal-hal yang betul-betul banyak ekonom yang masih mempertanyakan angka ini betul-betul real di lapangan atau enggak sih begitu? Oke, sebenarnya sih memang secara metodologi ya BPS ini ya cukup valid lah ya. Kita mungkin hanya berspekulasi lah di luar, dalam artian mungkin datanya nggak signifikan dan segala macam. Karena sebenarnya kalau dilihat memang ada pertumbuhan ya dari sisi manufaktur. Ya, tumbuh hingga 5%, perdagangan tumbuh hingga 5,37%, konstruksi juga tumbuh hingga 4,98%. Jadi sebenarnya masih masuk akal ya. Cuman memang again ya, kita lihat dari sisi GDP ini akankah bertahan ya. Poinnya sih lebih di sana ya, karena memang kita tahu kemarin di downgrade, Bu Sri Mulyani pun downgrade kan 4,8 hingga 5 karena ada beberapa problem ya dari sisi Danantara dan segala macam, mengambil porsi dividen dan segala macam. Jadi menurut saya sih memang lebih ke konsistenitasnya ya. Apakah ini tetap bertahan di atas 5% ya? Karena itu yang menurut saya yang cukup penting ya, ketimbang
hanya fluktuasi sesaat ya. Karena memang banyak isu lah beredar, mungkin wah ini mungkin karena hanya untuk perayaan 17 Agustus dan segala macam ya. Itu isu-isu saja ya. Cuman again menurut saya sih yang kita perlu garis bawahi adalah pertumbuhan ini didukung oleh konsumsi yang naik enggak gitu, dan konsisten naik enggak, dan juga industri apa sih yang benar-benar menopangnya. Jadi menurut saya sih demikian sih. Baik, terkait dengan GDP kuartal 2 tadi 5,12%, sah-sah saja, real saja begitu, tapi sejauh apa angka ini bisa dipertahankan di kuartal berikutnya begitu ya. Baik, terkait dengan tadi juga disebutkan pertumbuhan manufaktur yang cukup positif di 5,6%. Berarti Anda menilai ini cukup realistis, dan sejauh apa juga dampaknya terhadap sektor-sektor saham di pasar modal nih, Pak Hamzah? Oke, cukup realistis ya, karena memang sebelum data ini rilis memang IHSG saya juga proyeksikan akan melemah cukup dalam ya, karena memang tadi ya ada aksi profit taking dan segala macam. Namun setelah data itu rilis ya, market merespon langsung bergerak sideways ya. Ini menurut saya sih juga cukup respon yang cukup baik ya dari IHSG melihat data ini menjadi optimisme market ya, dan asing pun sebenarnya di 2 hari ke belakang sudah mulai comeback ya, sudah mulai akumulasi ya kemarin 2 hari lalu 651 bio, dan kemarin juga di 500. Jadi menurut saya sih impact data ini ya cukup baik lah untuk IHSG. Baik, ada impact yang cukup positif di antaranya terkait dengan rilis GDP, kemudian juga pertumbuhan manufaktur yang cukup positif. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Pak Hamzah, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa IDX Channel, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita lanjutkan talk show pada pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana posisi IHSG yang baru saja dibuka begitu ya perdagangannya pada pagi hari ini. Sejauh ini IHSG menguat 0,9% ke 7.571. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers diantaranya ada Aman Mineral, kemudian ada Koin, Sola, CDIA, Wifi, MDKA, FOTR, WIRG, kemudian saham-saham yang menjadi top losers datang dari UNIQ, kemudian Film, Ikan, kemudian DOOH, saham LUCK, KLBF, dan dari sektoral di sini kita lihat pemirsa Basic Industries tampaknya memimpin penguatan ya dengan kenaikan kenaikan 2% ya ini ya. Kemudian infrastruktur menyusul, dan finance, kemudian ada properti, juga cyclical, non-cyclical yang menyusul. Kita juga akan melihat pemirsa bagaimana posisi pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Pemirsa, Bursa Asia diantaranya ada Nikkei yang tampak dibuka menguat 0,55%, kemudian STI menguat 0,4%, Kospi menguat 0,54%, Hang Seng menguat 0,03%. Kemudian pemirsa, di sini ada 4 saham yang direkomendasikan oleh analis pada pagi hari ini. Di antaranya adalah saham agro, kemudian ada Unilever, ada Inco, kemudian BBRI dengan masing-masing rekomendasi buy. Ya. Iya baik, Pak Hamzah, kita lanjutkan talk show kita. Sedikit menarik untuk kita ulas terkait dengan posisi pembukaan pada pagi hari ini. Tampaknya ini Aman Mineral, kemudian Koin masih memimpin penguatan begitu ya. Kalau Koin sudah rally berturut-turut, Anda melihat proyeksinya masih cukup besarkah untuk melanjutkan uptrend atau seperti apa sih Pak Hamzah? Oke, kalau Koin sendiri sih karena saham baru IPO ya, menurut saya sih memang euforianya kita belum bisa ukur ya sejauh mana, karena memang kita secara teknikal pun support resistance belum terlalu signifikan. Namun kalau dilihat dari sisi volumenya pun di atas ini cukup besar ya. Justru menurut saya ini sebuah warning ya, karena memang ketika saham sudah berada di resisten dan transaksi juga sudah cukup besar ya, ada potensi taking profit sedang terjadi di sana. Jadi cukup hati-hati. Ya udah, untuk koin sini sudah menyentuh resistance begitu ya, perlu waspada aksi profit taking. Kita ulas juga terkait dengan CDIA nih, sejauh ini masih cukup
menguat untuk CDIA saat ini valuasinya sudah terlalu mahal atau bagaimana nih Pak Hamzah? Oke, kalau kita lihat dari sisi valuasi sih memang rata-rata saham-saham seperti ini di kondisi valuasi yang cukup mahal ya. Namun memang di balik valuasi yang mahal itu ada euforia, ada harapan dari market terhadap apalagi ada Pak Prayogo di sana yang kita tahu memang track recordnya brand dan segala macam naik cukup tinggi. Jadi menurut saya sih memang untuk CDIA sendiri justru lebih baik ketimbang koin ya, karena dia bergerak sideways terlebih dahulu melihat respon market terlebih dahulu dengan harga tinggi ya. Ketika memang harga tingginya sudah dirasa masih bisa lebih tinggi lagi, harusnya sih bisa terakselerasi lanjutan ya. Jadi menurut saya sih untuk CDIA di sini sudah terlihat support di 1480, menarik kalau teman-teman bisa berspekulasi mendekati area support tersebut. Baik, CDIA boleh jadi watchlist ketika sudah mendekati area support begitu ya. Pak Hamzah, sebelum kita bahas saham-saham pilihan, ini ingin membahas sedikit terkait dengan perbankan big caps ya, di antaranya ada BBCA, BBRI, BBNI, BMRI kemarin kompak menjadi pemberat IHSG. Anda melihat sentimennya masih seperti apa? Kemudian apakah ada hal-hal yang cukup bisa kita perhatikan untuk bisa menjadi penopang nih untuk perbankan big caps, Pak Hamzah? Oke, justru menurut saya sih ketika perbankan ini melemah, ini timing terbaik untuk akumulasi ya, karena memang menurut saya sih minim sentimen juga ya, terutama minim sentimen. Sorry, halo? Ya, baik. Silakan Pak Hamzah. Ya, jadi minim sentimen juga. Jadi menurut saya sih ini area terbaik ya. Area terbaik untuk buying ya. Baik. Di tengah pelemahan saham-saham perbankan justru ini boleh menjadi perhatian begitu ya. Benar. Bisa entry atau mulai cicil begitu ya. Dan kita juga ingin membahas Pak Hamzah, tadi ada sejumlah saham-saham yang sudah diperlihatkan di layar televisi terkait dengan saham-saham pilihan ya. Di sini ada Agro, Unilever, Inco, dan juga BBRI. Untuk Agro, proyeksinya seperti apa nih direkomendasikan untuk buy? Oke, untuk Agro sendiri saya rekomendasi buy dengan kondisi breakout buy ya di 218 ya, karena saya melihat memang di sini sideways-nya cukup baik dan volumenya juga cukup tinggi. Jadi menurut saya sih Agro cukup menarik untuk dipantau, tapi ingat harus breakout buy ya, karena mengingat IHSG kita juga sedang berada resisten, jadi rawan koreksi ya. Dengan ketika breakout buy sudah confirm terjadi, maka targetnya bisa ke 240. Baik, untuk Agro direkomendasikan breakout buy terlebih dahulu, baru ditargetkan di 240. Untuk Unilever nih, seperti apa? Untuk Unilever sendiri ada katalis positif atau proyeksinya cukup kuat nggak sih Pak masuk indeks MSCI? Oke, untuk Unilever sendiri sih saya lebih cenderung melihat dari sisi teknikal dan valuasi yang relatif murah ya, karena memang saham ini sudah lama ditinggal ya. Namun menurut saya sih dengan kondisi teknikal yang sekarang, dia sudah mulai membentuk pola uptrend major ya, di mana konfirmasinya adalah breakout buy di 1865. Jadi menurut saya sih bisa dipantau Unilever jika sudah mendekati 1865 dan di break target pertama sih minimal di 2140 ya. Dan ini cukup menarik untuk dipantau. Angka 1865 tadi cukup menarik begitu ya untuk jadi perhatian, dan targetnya di 2140. Kemudian untuk Inco nih, ada katalis yang cukup positif atau kemudian dilihat dari technical rebound cukup kuat nih Pak Hamzah? Oke. Dari Inco sendiri memang dari sisi teknikal saya melihat kondisinya sudah berada di resisten dan berpotensi besar untuk melanjutkan penguatan ya. Karena saya melihat kemarin ketika dia terkoreksi juga membentuk chart pattern rounding yang menurut saya ini bisa menjadi continuation pattern ya, dan konfirmasi breaknya di 3920. Jika 3920 di break, maka target pertama di area 4350-an. Baik, angka 3920 boleh menjadi titik perhatian untuk Inco, ditargetkan di 4350 ya. Kemudian untuk BBRI, seberapa menarik BBRI Pak Hamzah di antara saham-saham perbankan big caps lainnya? Oke, nah ini yang saya mention tadi ya. Menurut saya sih dari sisi perbankan ini memang sudah sangat minim sentimen ya. Terus juga kita juga
paham tadi ada sentimen GDP yang cukup dominan ya, dan menurut saya pelemahan yang terjadi mungkin hanya untuk ngebalance saham-saham Prayogo yang sedang yang sedang rally ya. Jadi menurut Ya, saya ya. untuk saham-saham perbankan ini justru time to buy karena mendekati support ya. Dengan BRI support di 3640 dan sekarang berada di area 3700-an, menurut saya sih area murah untuk dibeli dengan target minimal ya mendekatin high-nya di 3950, bahkan bisa melanjutkan penguatan jika di break. Baik, 3.700 posisi saat ini dan kemudian ditargetkan di 3.950 time to buy untuk saham-saham perbankan dan BBRI salah satu yang direkomendasikan cukup menarik ya. Baik, sebelum kita akhiri talk show kita pagi hari ini, satu pertanyaan terakhir nih Pak Hamzah. Kemarin ada pengumuman terkait dengan pemerintah akan memberikan stimulus fiskal sebesar 10,8 triliun rupiah ya pada kuartal 3 2025. Ini cukup signifikan nggak sih untuk menjaga optimisme pasar? Kemudian yang terakhir, proyeksi IHSG hari ini mungkin support dan resistensinya seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dibilang stimulus fiskal 10,8 triliun ini angkanya sih sebenarnya tidak terlalu besar ya. Namun poinnya adalah stimulus ini tepat sasaran dan dieksekusi dengan baik atau tidak. Poinnya sih di situ sih, karena memang ya kita mungkin pasar banyak meragukan masalah stimulus-stimulus seperti ini ya, karena kalau dilihat memang kan target stimulus ini adalah pertama program bergizi gratis, terus pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan menurut saya ini sebenarnya memang kalau memang terrealisasi dengan baik, ini sangat bisa mendorong GDP untuk menguat ya. Jadi menurut saya tinggal bagaimana realisasi dan eksekusinya baik atau tidak, itu aja sih. Baik untuk stimulus fiskal tadi dinantikan eksekusinya saja seperti apa, tepat sasaran atau tidak untuk kemudian membangkitkan trust dari masyarakat ya. Tadi proyeksi IHSG untuk support dan resistensinya Pak Hamzah? Oke, sebentar. Untuk IHSG di sini sih saya melihat bottom kemarin sudah menjadi support baru di area 7448 dan resistennya sih harusnya di resisten 7680 harusnya lemah ya, karena kondisinya uptrend ya. Jadi resisten terdekat yang valid untuk dipantau di 7800. Baik, support di kisaran 7.448 dan resistance di 7.800. Baik, terima kasih banyak atas informasi dan juga insight yang sudah dihadirkan Pak Hamzah. Bapak Hamzah, CEO dari Sahamology, sudah bergabung bersama kita di Market Pass IDX Channel. Sampai berjumpa kembali Pak Hamzah, salam sehat. Sama-sama, terima kasih. Iya, baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menghadirkan update informasi lainnya. Kita akan segera bergabung kembali dengan Fajar Wayong. Baik, Fajar, ada informasi apa lagi sudah seusai jeda berikut ini? Ya, ada informasi dari emiten tentunya, Ocha dan juga pemirsa. Salah satunya adalah dari Jasa Marga yang mencatatkan penurunan pendapatan pada semester 1 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, PT Jasa Marga Tbk atau JSMR membukukan pendapatan 12,9 triliun rupiah pada semester 1 2025, turun 1% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 13,1 triliun rupiah. Meski demikian, segmen jalan tol masih menopang pendapatan Jasa Marga. Segmen konstruksi yang menyumbang 27% dari total pendapatan turun tajam sebanyak 13% secara tahunan. Segmen lain yang menyumbang 3% ke pendapatan total juga turun 5% secara year on year. Namun berkat segmen jalan tol, pendapatan perseroan tercatat tak banyak terkoreksi. Pada semester 1 2025, pendapatan segmen ini tumbuh 5% secara tahunan dan berkontribusi sebesar 69% dari total pendapatan Jasa Marga. Margin laba operasional naik ke 36% dan margin EBITDA naik ke 47%. Akan tetapi laba bersih Jasa Marga turun 20,3% secara tahunan menjadi 1,87 triliun rupiah di semester 1 2025.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Emiten unggas PT Java Kemfit Indonesia Tbk atau JPFA melaporkan kinerjanya lesu di sepanjang semester 1 2025. Ya, melansir laporan keuangannya, JPFA meraup laba bersih 1,23 triliun rupiah di 6 bulan pertama tahun 2025. Raihan itu merosot 16,42% secara year on year dari periode yang sama tahun lalu sejumlah 1,47 triliun rupiah. Dengan begitu total laba per saham dasar JPFA tercatat Rp106 turun dari Rp127. Dari segi top line, pemirsa, penjualan bersih JPFA juga menyusut 0,6% secara tahunan menjadi Rp27,48 triliun di semester 1 2025 dari Rp27,64 triliun di periode yang sama sebelumnya. Penurunan pendapatan dan laba bersih Java di kuartal 2 2025 disebabkan oleh melemahnya performa top line, khususnya dari segmen commercial farm atau broiler dan day old chick atau DOC. Koreksi ini dipicu oleh turunnya harga ayam pasca lebaran serta tekanan daya beli masyarakat. Di sisi lain, kenaikan beban operasional turut memberikan tekanan tambahan terhadap laba bersih perusahaan. Pemirsa, emiten pengelola gerai kopi PT Forekopi Indonesia Tbk berhasil menambah 29 gerai baru sepanjang semester 1 2025 sebagai upaya ekspansi dan mendorong kinerja perusahaan. Sementara itu dari sisi kinerja keuangan, Fore membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 47% year on year menjadi Rp662 miliar pada semester 1 2025. Pertumbuhan pendapatan tersebut diikuti kenaikan laba bersih sebesar 29% menjadi Rp42 miliar. Menurut manajemen perusahaan, pertumbuhan kinerja didorong oleh ekspansi gerai dan efisiensi operasional yang ditempuh perusahaan. Adapun sepanjang 2025, Fore menargetkan sebanyak 70 gerai baru dapat terbangun. Guna mendukung target tersebut, Fore telah menyiapkan dana belanja modal hingga Rp222 miliar untuk rencana ekspansi sepanjang 2025. Ekspansi gerai yang agresif itu sejalan dengan rencana penggunaan dana IPO di mana sekitar Rp275 miliar dari dana IPO akan digunakan oleh perseroan untuk membuka sekitar sebanyak 140 outlet baru. Emiten berikutnya, pemirsa, PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KEEN mengalami penurunan kinerja di semester pertama 2025. Ya, pendapatan dan laba bersih perseroan terkoreksi signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Berdasarkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, KEN membukukan pendapatan senilai $18,99 juta Amerika Serikat pada semester pertama 2025 atau turun 16,05% year on year dari periode sama tahun lalu. Mayoritas pendapatan bersumber dari pihak ketiga, diantaranya pendapatan proyek konsesi $5,34 juta, bunga konsesi $8,82 juta, dan penjualan listrik $4,75 juta. Laba bruto KEN pada akhir semester pertama 2025 mencapai $16,12 juta Amerika Serikat atau turun 7,46% year on year. Laba usaha turut terkoreksi 6,83% menjadi $14,59 juta. Sementara itu, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk turun menjadi $8,25 juta atau susut 16,5% dari tahun sebelumnya. Di tengah penurunan kinerja, total aset KEN masih mencatat kenaikan 1,81% year on year menjadi $359,99 juta Amerika Serikat pada akhir semester pertama 2025. Dari nilai tersebut, liabilitas tercatat sebesar $157,14 juta, sementara ekuitas tercatat $202,85 juta. Sebagai sumber untuk IDX. Ya, dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal 2 2025 ini. Capaian positif ini dinilai tak lupa berkat kinerja solid jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran tim ekonomi di Kabinet Merah Putih yang dinilai bekerja kompak dan solid dalam merespons tantangan ekonomi global. Jajaran tim ekonomi yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan,
Menteri Perindustrian, Menteri Investasi, serta Menteri Luar Negeri dinilai sigap dan taktis menghadapi tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Misalnya dalam menghadapi tekanan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat, jajaran Menteri Ekonomi mampu merayu Amerika untuk menurunkan tarif impor 32% menjadi 19%. Oleh sebab itu Presiden Prabowo optimistis kinerja perekonomian Indonesia tetap solid, kuat, stabil dan terus tumbuh positif di tahun 2025. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi, semua melaksanakan. Menteri Luar Negeri, dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional, kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita. Ya tentu apresiasi diberikan oleh Presiden begitu ya kepada jajaran menterinya, ini tetap harus kita hargai, tapi jangan lupa bahwa data yang kemarin dirilis oleh BPS juga mengundang pertanyaan ya dari sejumlah lembaga atau bahkan media, tidak hanya domestik tapi juga asing. Nah ini juga mungkin harus menjadi refleksi juga ya untuk Presiden dan jajaran, apakah kemudian data 5% ini sudah tercermin dalam apa yang didapatkan oleh masyarakat di lapangan. Jangan-jangan ini hanya sekedar data, tapi di lapangan sebetulnya masyarakat masih menemui berbagai kesulitan, termasuk tadi soal daya beli dan juga pendapatan yang memang belum bisa maksimal untuk menghidupi mereka. Ya, kita nantikan transparansinya sebetulnya ukuran optimismenya ini apa saja gitu ya. Karena kalau dilihat dari lembaga internasional bahkan IMF atau World Bank pun beberapa kali mungkin menyatakan proyeksi ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah daripada proyeksi negara kita sendiri gitu ya. Jadi parameternya ini seperti apa dan kesejahteraannya apakah betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat atau mungkin segelintir pihak yang terlibat saja begitu ya di pucuk begitu ya. Oke, baik, dari informasi tadi pemirsa kita bergeser ke informasi berikutnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan Indonesia akan menjadi pionir dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Iya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan saat ini pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 100 gigawatt yang akan menjadi pasar besar bagi industri baterai dalam negeri. Selain itu Indonesia diyakini sebagai negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dan selesai pada tahun 2027 mendatang. Dengan adanya ekosistem baterai untuk kendaraan listrik, Bahlil optimis Indonesia dapat menjadi tujuan utama investasi yang efisien karena bahan baku hingga ekosistemnya sudah tersedia. Kementerian ESDM mencatat dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, Indonesia telah mendapatkan investasi dari Huayu dengan total mencapai 8 miliar dolar Amerika. Terkait dengan ekosistem baterai mobil. Huayu sebentar lagi akan jalan dengan Antam dan IBC. Total investasi sekitar 8 miliar US dollar. Nah kalau ini semua jadi, kita targetkan 2027 akhir, ini semua udah jadi. Maka Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Dan sebelum kita akhiri market bahas hari ini ya Caya, dan kita juga akan pemirsa lihat kita lihat terlebih dahulu bagaimana kemudian update dari indeks harga saham gabungan di 30 menit pertama dari IHSG. Kita lihat masih bergerak di zona hijau, menguat 0,68% ke level 7.553 ya, masih cukup kuat begitu ya dari pembukaan pada pagi tadi jam 9. Ya, kemudian kalau kita lihat sejumlah jajaran top gainers di sini ada masih dari Aman Mineral, kemudian Koin, CDIA, Film, kemudian ada saham energi, FUTR Medco, kemudian dari top losers ada Cuan, kemudian Sola, BKSL, PTR Obren, kemudian ada Pegas, Raja Inco, dan Inet. Ya. Dari sektoral ya, di sini ada penguatan yang dipimpin oleh Basic Industries dengan kenaikan 1,3%, disusul Cyclical 1,1%, teknologi 0,4%, sementara sektor-sektor yang melemah di sini ada properti, kemudian juga kesehatan. Ya baik, itu tadi update dari perjalanan IHSG di 30 menit pertama perdagangan pada Kamis hari ini. Iya, pemirsa 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz hari ini. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa saksikan IDX Precision Closing yang tayang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pemirsa, karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Fajar Royong dan rekan saya. Dan saya Rosalinjo, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai jumpa.